Baik, di video kali ini kita akan membuat sebuah contact form sederhana yang isiannya dikirimkan ke nomor WhatsApp penerima, gitu ya. Jadi isiannya akan dikirim ke satu nomor WhatsApp penerima. Walaupun sebenarnya bisa saja dikirimkan ke lebih dari satu nomor, tapi dalam contoh ini, dalam video ini kita akan membuat isian dikirimkan ke satu nomor penerima saja, supaya videonya tidak kepanjangan. Baik, mari kita mulai, bismillah. Jadi ini bentuk form yang akan kita buat, ya cukup sederhana. Jadi ada nama lengkap, email, nomor HP, dan pesan Anda. Nah ini formnya sederhana sekali, silakan nanti kalau misalnya mau dikembangkan oleh teman-teman, monggo saja, bisa sebanyak mungkin lah isiannya gitu ya. Misalnya mau mengirimkan survei atau mengirimkan pembelian gitu ya, silakan. Oke. Nah, berikutnya ini aplikasi yang kita butuhkan. Jadi yang akan kita bahas ini adalah pembuatan form berdasarkan website yang dibuat menggunakan WordPress. Jadi bukan website yang kita bikin sendiri, kita coding sendiri, tapi ini website yang dibuat menggunakan WordPress. Ya, itu pertama. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan WordPress akan lebih mudah memahami video ini. Tapi misalnya pun teman-teman belum paham apa itu WordPress dan sebagainya, di YouTube banyak sekali video-video yang bisa dilihat, dan memang platform WordPress ini sangat mudah. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya belum paham apa itu WordPress. Videonya banyak sekali beredar di YouTube dan rata-rata sangat mudah dipahami, gitu ya. Oke, itu satu yang websitenya. Kemudian untuk formnya kita menggunakan plugin atau aplikasi tambahan yang ada di WordPress yang bernama Contact Form 7, gitu ya. Ini adalah form gratis yang bisa kita pakai, dan saya memakai ini karena memang betul-betul gratis. Kalau form yang lain saya sudah coba itu kalau misalnya ingin mengkustomisasi itu perlu bayar. Jadi untuk fitur standarnya memang gratis, tapi kalau sudah lebih lanjut, misalnya kita menggunakan API seperti dalam contoh video ini, itu diperlukan kita harus beli aplikasinya, kayak gitu. Tapi kalau Contact Form 7 ini free. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah kalau kita ingin mengirimkan isian form ke nomor WhatsApp, kita membutuhkan satu buah plugin bernama Uncanny Automator, dan kemudian kita membuat satu script sederhana yang bernama webhooks gitu ya. Jadi ini satu script yang cukup sederhana, kita namakan webhook, dan kita akan menggunakan PHP dalam contoh kali ini. Nanti kita lihat saja apa gunanya Uncanny Automator dan webhook ini, supaya isian yang dikirim dari form itu diproses oleh Uncanny Automator dan webhook untuk kemudian dikirimkan ke saung WA dan akan dikirimkan ke nomor WhatsApp pengguna, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk contoh konkretnya kita lihat setelahnya. Oke, kemudian ini adalah flow yang akan kita buat nanti. Pertama, kita akan lihat cara instalasinya Contact Form 7, kemudian bagaimana cara membuat formnya, gitu ya. Kemudian nanti pengunjung website kita akan mengisi formnya. Kemudian dari Contact Form 7 ini akan diproses oleh Uncanny Automator, gitu ya. Jadi nanti teknisnya seperti apa akan kita lihat di selanjutnya. Nah, kemudian dari Uncanny Automator ini dikirimkan semua entry-nya dari form, gitu ya. Setelah diproses oleh Uncanny Automator ini akan dikirimkan ke webhook kita. Nah, webhook ini isinya adalah skrip sederhana untuk merubah semua isian dari Contact Form 7 ke format API saung WA. Jadi saung WA begitu menerima ini atau lemparan dari webhooks ini,
diterima oleh saung WA nanti akan diteruskan oleh saung WA ke nomor WhatsApp penerima. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu ya. Jadi pengunjung ngisi, kemudian nanti diproses oleh Uncanny, kemudian diproses lagi oleh saung WA, diproses lagi oleh webhook yang akan mengirimkan data ke saung WA, kemudian saung WA mengirimkan ke WhatsApp, nomor WhatsApp penerima. Nah, sebenarnya saung WA ini kan sayangnya ini agak teknis ya. Sayangnya saat ini saung WA tidak bisa menerima dalam format GET. Sebenarnya kalau bisa menerima dalam format GET itu kita tidak memerlukan webhook lagi. Jadi cukup dari form, Uncanny, kemudian langsung dikirim ke saung WA. Tapi saung WA saat ini hanya bisa menerima dalam format post. Jadinya kita membutuhkan satu webhook untuk menjadi jembatan antara Uncanny Automator dan saung WA. Nah, itu agak teknis. Nah, nanti kita lihat saja. Oke, jadi ini flow yang akan kita jalankan dan oke, pertama kita akan menginstal dulu plugin Contact Form 7. Kemudian kita akan membuat form yang akan diisi oleh pengguna. Oke. Pertama, kita masuk dulu ke dashboard-nya WordPress. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan WordPress mungkin tidak akan kesulitan mempelajari video ini. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah membuat website menggunakan WordPress atau belum paham apa itu WordPress, nanti bisa dilihat video-videonya di YouTube. Itu banyak sekali yang berbahasa Indonesia dan mungkin levelnya pemula gitu ya. Itu banyak sekali dan memang sangat mudah. Memang mudah-mudah. Jadi karena WordPress-nya sendiri sudah dirancang sedemikian rupa dengan sangat mudah sehingga gampang dipahami lah kalau misalnya untuk membuat sebuah website. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Nah, kita akan menginstall pertama kali ini Contact Form 7. Oke, kita ke menu setelah kita berhasil login, kita lihat di menu sebelah kiri, masuk ke plugin, kemudian add new plugin. Nah, ini mungkin sebagai contoh aja ya, plugin itu apa? Jadi plugin itu adalah aplikasi tambahan yang bisa kita install di atas WordPress. Jadi misalnya teman-teman ingin lagi membuat website untuk hotel dan ingin menginstal aplikasi untuk booking hotel, itu bisa. Kemudian juga kontak form seperti yang kita akan lakukan itu bisa juga. Jadi banyak sekali plugin-plugin yang tersedia atau aplikasi-aplikasi tambahan yang tersedia untuk WordPress. Ya, oleh karena itu kenapa sekarang website WordPress itu banyak sekali dan mendominasi. Baik, kita lanjutkan dengan add new plugin. Kita tambahkan plugin. Nah, kita bisa lihat di sini nih contoh beberapa plugin yang tersedia. Kita langsung saja cari Contact Form 7. Ya. Ini nggak perlu ditekan enter, dia akan jalan sendiri search-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini ada Contact Form 7. Nah, ini mungkin WP Form ini salah satu form builder yang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang saingannya sejenis lah dengan Contact Form 7, tapi untuk saat ini kita akan memakai Contact Form 7. Kita lihat di sini ada 10 juta penggunanya sudah. Jadi ya bisa dibilang ini yang paling banyak sekarang ya penggunanya. Karena selain formnya sendiri ada banyak ekosistem yang mendukung Contact Form 7. Oke, kita langsung saja klik install now. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini enaknya WordPress kawan-kawan, jadi kita nggak usah download plugin untuk kemudian kita upload, itu nggak usah, jadi sudah tersedia gitu ya. Oke, setelah diinstal, ini aplikasinya harus kita activate dulu supaya dia bisa jalan. Baik, kita tunggu dia aktif. Oke, kita lihat ke bagian install plugin, kalau sudah aktif dia akan terpampang di sini. Oke, ini sudah aktif gitu ya.
Kalau misalnya mau diaktifkan, kalau misalnya dia belum aktif, ini ada tulisan activate di sini ada menu activate. Ya, kalau kita klik dia akan aktif. Nah, kalau di sini dia dalam posisi ada tulisan deactivate, berarti dia dalam posisi aktif, gitu ya. Oke, sekarang untuk membuat form kontaknya, kita akan membuat form kontak yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada nama lengkap, email, nomor HP, dan pesan Anda. Nah, di menu sebelah kiri kita masuk ke kontak. Ya, ini kontak form 7. Kita lihat kontak form yang sekarang ada. Oke. Nah, untuk membuat form baru, kita bisa klik Add New di menu sebelah kiri, atau bisa juga di tombol sebelah atas ini. Kita Add New. Oke, kemudian kita tulis saja judul kontaknya adalah form kontak. Nah, di sini sudah dimasukkan beberapa contoh ya, teman-teman, supaya ini mempermudah kita juga. Jadi, kita lihat di sini nama, ini sudah ada, kemudian email juga sudah dibuatkan. Nah, di sini yang belum ada adalah nomor HP. Ini kita langsung ganti saja nomor HP ya. Nah, di sini mungkin name atau di sini nama lah ya, nama, kemudian email di sini. Nah, ini adalah nama field ya, teman-teman. Jadi masing-masing isian ini nama, email, nomor HP ini harus dikasih nama field. Nah, ini nanti akan kita pakai nama field ini pada saat dari kontak form dilempar ke Uncanny, dilempar lagi ke webhook. Ini harus ada namanya masing-masing field. Nah, ini gunanya kenapa kita harus set di sini gitu ya. Nama, email, nomor HP, dan kemudian yang terakhir ini pesan Anda. Nah, kita namakan field ini adalah pesan. Nah, teman-teman di sini ada kita lihat tanda bintang ya. Jadi kalau tanda bintang ini harus diisi. Kita mungkin yang pesan Anda juga kita isi saja. Nah, sekarang apa bedanya teks dengan text area, teman-teman? Nah, kalau teks ini bentuknya dia hanya isian kecil seperti ini. Jadi cuma satu baris gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Jadi kalau teks ini seperti ini, tapi kalau teks area, nah dia agak besar, teman-teman, seperti ini. Jadi mungkin kita bisa nulis berapa baris gitu ya, atau malah berapa paragraf di dalam isian ini. Jadi kalau teks itu hanya satu baris seperti ini, tapi kalau teks area itu barisnya banyak. Oke. Nah, kemudian ada tombol submit. Kita save dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Jadi ada nama. Mungkin di sini kita ganti saja nama bahasa Indonesia lah ya. Nama, email Anda, terus nomor HP dan pesan Anda ya, sudah. Kalau udah kita save lagi sekali lagi. Oke. Nah, oke, teman-teman, formnya sudah selesai, tapi kita belum bisa melihat bentuknya seperti apa. Nah, untuk bisa melihat bentuknya, kita harus dalam WordPress ini kita membuat sebuah halaman, gitu ya, satu halaman yang akan memanggil form ini, gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada yang namanya shortcode, ya. Shortcode ini adalah satu baris yang kita masukkan ke dalam entah itu halaman, entah itu post gitu ya, apapun. Nah, cukup dengan satu baris ini maka formnya akan tampil. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Nah, ini kita copy saja dulu. Ya, jadi mulai dari kontak form dan sebagainya sampai selesai kurung kerawal ini kita copy. Kemudian kita membuat sebuah halaman ya. Di menu sebelah kiri ini masuk ke pages, kemudian ada all pages dan kita langsung saja add new page. Oke. Nah, misalnya di sini hubungi kami. Oke. Nah, di sini kita masukkan kode
yang tadi kita copy dari contact form 7. Nah, ini nanti teman-teman kelihatannya kan kalau di sini ini kita publish dulu ya, supaya bisa diakses. Nah, kalau di sini kelihatannya kan hanya satu baris seperti ini ya. Jadi apa yang terlihat gitu, mana form kontaknya. Nah, kita klik di sini, di link ini. Oke. Nah, ini tampilan formnya teman-teman. Nah, mungkin di video ini kita tidak akan membahas mengenai cara merubah tampilan dari form ini ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa dirubah-rubah. Misalnya menjadi multi kolom, misalnya di sini nama, sebelah kanan email, kemudian di bawahnya sebelah kiri nomor HP, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di contoh ini kita akan cukup membuat form dulu dan nanti belajar modifikasinya dalam video lain. Oke? Nah, oke teman-teman, kita berarti sudah membuat formnya dan sudah membuat halaman yang bisa diakses oleh pengguna web kita gitu ya. Nah, sekarang oke, formnya sudah jadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Di sini WordPress sudah selesai, kemudian kontak form juga udah. Nah, berikutnya kita akan menginstall yaitu Uncanny Automator. Oke. Kita kembali lagi ke admin, kemudian kita masuk lagi ke plugin, kemudian add new plugin. Karena kita akan menambah plugin baru, langsung saja di sini Uncanny. Oke, dia akan langsung mencari. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada Uncanny Automator, isi automation, integration, dan sebagainya. Kita klik install untuk menginstal Uncanny. Uncanny ini gratis untuk fitur-fitur dasarnya, tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan fitur yang lebih kompleks gitu ya, ini berbayar. Tapi untuk yang contoh kita kali ini, versi gratisnya udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi alhamdulillah kita nggak ada biaya lagi untuk membeli Uncanny ini. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Nah, udah selesai. Seperti biasa, setelah kita install, kita harus aktifkan dulu supaya bisa kita pakai. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita ke bawah, kemudian kita skip saja karena ada pilihan untuk membuat connect, untuk membuat free account di Uncanny Automator. Nah, untuk contoh kali ini kita nggak usah bikin dulu free account, kita langsung saja skip gitu ya. Atau langsung ke bawah, ini kita langsung ke dashboard. Kita ke paling bawah, ini kita ke dashboard. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman mau lihat videonya seperti apa gitu ya, Uncanny Automator ini bisa. Nah, kemudian di menu sebelah kiri ini ada menu baru yaitu Automator. Nah, ini adalah menu dari Uncanny Automator. Nah, kemudian teman-teman untuk memulai integrasi yang harus kita bikin adalah add new recipe. Jadi istilahnya resepi kenapa? Karena kan kalau membuat makanan kita mencampurkan garam, kita mencampurkan bumbu, kita mencampurkan sayur dan sebagainya. Nah, Uncanny Automator ini bisa dibilang menjadi konektor atau menjadi jembatan dari banyak aplikasi untuk entah itu mau dibikin otomasi, entah itu mau dibikin supaya dua aplikasi bisa saling ngobrol gitu ya, tukar-tukaran data, lempar-lemparan data. Nah, ini gunanya kita memakai Uncanny Automator. Ini kita exit tutorial, kita nggak usah tutorial dulu. Nah, kita add new recipe. Nah, kita bisa pilih teman-teman apakah resepi yang akan kita buat ini atau jembatan yang akan kita buat ini bisa dipakai hanya oleh login user atau oleh
semua orang. Kita pilih semua orang. Oke. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada banyak sekali integrasi yang bisa kita lakukan. Jadi contact form 7, DV, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita beri nama dulu teman-teman, ini integrasi contact form 7 dengan saung WA. Gitu ya. Ini untuk memudahkan kita bahwa ini resep untuk integrasi antara contact form 7 dengan saung WA. Oke, berikutnya kita pilih contact form 7. Nah, di sini ada resep pertama adalah pada saat form di-submit gitu ya. Jadi kalau kita lihat flow di sini ya, ini resep yang pertama, stepnya adalah pada saat ada pengunjung yang mengisi form kontak kita ya. Oke, kita form is submitted, kita klik di sini. Nah, kemudian kita pilih form mana yang mau kita integrasikan. Kita pilih form kontak yang tadi sudah kita buat barusan, kemudian kita save. Oke. Nah, sekarang setelah kita pilih kontak form 7 dan kita pilih kontak form yang mau kita integrasikan ya, ada isian yang di input, kemudian berikutnya kita pilih action. Oke, kita pilih action. Nah, di sini ada banyak pilihan juga. Di sini ada email, ada IFTTT dan sebagainya. Nah, kita pilih webhook karena kan di sini kita akan integrasikan Uncanny Automator dengan webhook kita. Kita pilih webhook. Oke. Kemudian kita klik di sini untuk memberikan detail lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada URL dari webhook kita, teman-teman ya. Jadi, nah ini teman-teman harus membuat satu script kecil webhook di web hosting punya teman masing-masing. Jadi, oke, di sini saya sudah membuat satu namanya contact.php. Ini akan memproses inputan dari contact form 7. Sini sudah saya siapkan URL-nya. Oke, kita masukkan dulu nih URL-nya yang akan menerima data dari contact form 7. Nah, kemudian request-nya kita pilih get saja. Jadi kalau get itu teman-teman semua parameter akan dilempar ke webhook kita dalam bentuk link atau URL. Jadi nama, email, nomor HP, dan masukan itu semua akan dikirimkan ke satu URL. Nah, kalau saung WA itu sudah bisa menerima data dalam bentuk get, ini sebenarnya tidak lagi diperlukan webhook. Ya, mungkin untuk admin juga ini masukan, siapa tahu ke depan akan dikembangkan supaya saung WA bisa menerima data dalam bentuk get. Jadi tidak diperlukan lagi webhook, teman-teman, langsung saja di sini alamatnya saung WA gitu ya, API-nya saung WA. Oke, kita lanjut. Ini webhook kita, kemudian di sini get, ininya ya, ada get, ada post, ada put, dan sebagainya. Kita pilih get. Kemudian authorization ini tidak kita perlukan. Nah, kemudian headers, ini juga kita hapus, teman-teman. Oke. Ini header kita hapus. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting. Tadi sudah kita di form yang kita buat, ini kan kita kasih nama masing-masing field ya. Ada nama, ada email, ada nomor HP, dan ada pesan. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam Uncanny Automator. Oke, jadi kita di sini kita body, di bagian body ini kita add pair. Kemudian kita kembali lagi ke form, ini kita copy saja nama gitu ya. Di sini kita biarkan saja. Kemudian di sini kita di bagian ini kita klik tanda bintang ini. Kemudian kita scroll ke paling bawah. Ini
kita klik ke bawah lagi. Nah, nama ini adalah dari field mana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita pilih nama, kemudian kita masukkan lagi, ini email, mungkin kita langsung saja masukkan dulu semua, email, nomor HP, dan pesan. Oke. Nah, di sini kita klik tanda bintang, kita scroll ke paling bawah. Ini adalah email. Jadi kita pasang-pasangin ya teman-teman. Jadi data yang dilempar itu apa isinya. Gitu ya. Ini nomor HP. Kemudian ini yang terakhir adalah pesan. Oke. Kita cek data format. Oke, ini seperti ini ya teman-teman kurang lebih yang akan dilempar ke webhook kita. Oke, kalau sudah kita save saja. Oke, kita resepnya sudah jadi, teman-teman. Jadi pada saat ada user atau pengunjung web yang mengisi form kontak dan kemudian ya, ini form kontak kita pilih, kemudian jalankan pengiriman data ke webhook kita. Webhooknya adalah ini, kemudian ini get-nya, kita pilih get, kemudian headernya kita kosongkan, kemudian ini kita pasang-pasangkan antara field yang ada di kontak form dengan Nkini Automator, gitu ya. Oke, kita save sekali lagi biar yakin. Nah, jangan lupa teman-teman setelah ini diselesaikan, ini kita di draft ini kita klik supaya dia jadi live. Nah, ini sudah siap menerima lemparan data. Kalau kita lihat di sini, kita kembali ke menu all recipe di sebelah kiri ini. Ya, di sini statusnya sudah live. Jadi nanti kalau ada user yang mengirim, ini akan dihitung di sini 1, 2, 3 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian webhook. Nah, di sini teman-teman memang dibutuhkan coding tapi sedikit sekali. Nanti mungkin scriptnya akan saya taruh di kolom komentar. Kita masuk kembali lagi ke web hosting. Kita masuk ke script kecil yang kontak PHP. Kemudian kita edit. Oke. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan oleh Sound WA adalah yang bagian di bawah ini, teman-teman. Nanti kita bisa lihat. Oke. Di sini adalah parameter yang dikirim dari Uncanny Automator. Jadi dilempar ke web kita, ke webhook kita. Nah, oke, mari kita adjust saja. Gitu ya. Oke. Nah, di sini nama, email, nomor HP, dan pesan. Kita rubah di sini kayaknya ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Nah, sebenarnya bagian yang kita rubah hanya di sini saja teman-teman dan mungkin nanti di sini ya bagian yang message WA-nya. Kita di sini nama, di sini juga nama. Ya, biar mudah ini kita samakan saja semuanya. Default name. Ini kalau misalnya datanya gagal dilempar maka akan diisi parameter ini dengan default name supaya tidak kosong karena akan error kalau kosong. Oke, berikutnya email. Ini email. Ini email. Ini default email. Nah. Oke, berikutnya nomor HP.
nomor HP dan nomor HP. Berikutnya pesan. Oke. Nah, ini semua parameter ya, 4 parameter ini yang dilempar dari Uncanny Automator ke webhook kita. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya yang mengerti PHP mungkin bisa menangkap ya ini maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada parameter yang dilempar, yaitu yang namanya nama, parameternya nama, maka ambil value dari parameternya yaitu nama. Misalnya saya mengetik Ahmad Syauqi, maka ambil para isi dari parameter nama yaitu Ahmad Syauqi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya field-nya di sini lebih banyak ya teman-teman, ada nama, email, nomor HP. Misalnya ada alamat, ada jenis kelamin, ada negara, ada dan sebagainya. Ini nanti tinggal ditambahkan saja di sini teman-teman. Jadi nomor HP, jadi alamat, kemudian gender dan sebagainya. Ya, silakan ditambahkan di sini. Nah, di bagian ini teman-teman tidak usah lagi ada yang dirubah. Yang disesuaikan adalah di bagian ini teman-teman. Jadi di auth key silakan merefer ke dashboardnya Saung WA gitu ya. Ini silakan di copy kemudian dipaste ke sini. Yang app key-nya saya ambil contohnya dari Saung WA sebenarnya. Jadi nomor ini nggak saya rubah-rubah sebenarnya, tapi cukup auth key-nya aja kita sesuaikan. Kemudian ini nomor penerima WA-nya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya adalah ini yang perlu kita rubah teman-teman, yaitu message yang akan dikirim ke nomor WA penerima. Dalam hal ini mungkin seller atau perusahaan ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Ini mungkin kita di sini nanti video ini akan dipercepat ya. Nah, di sini teman-teman, ini silahkan disesuaikan dengan parameter yang ada di sini. Jadi ada nama ya, name, kemudian di sini email. Oh, email sudah ada email. Email sudah namanya email ya. Oke, email. Kemudian phone. Di sini nomor HP kita copy saja. Oke, nomor HP. Nah, kemudian pesan. Ini yaitu pesan. Nah, jangan lupa teman-teman di WhatsApp itu untuk enter itu pakai karakter new line. New line itu dia kayak enter 2 kali ya. /n ini seperti enter 2 kali. Kalau /r seperti ini itu seperti enter 1 kali. Jadi ini antara kontak form kemudian ada apa namanya? Pakai bahasa Indonesia saja deh, ada pengunjung yang mengisi form kontak. Nah, jadi antara kontak form dan pengunjung yang mengisi form kontak, kalau pakai N itu seperti enter 2 kali teman-teman. Jadi ada jarak ya. Ada jarak. Oke. Ini mungkin nggak usah submission date. Oke. Tolong segera di follow up. Oke teman-teman. Ini sudah jadi webhook kita. Jadi parameter yang dari form ini ditangkap di sini. Kemudian bagian yang perlu dirubah adalah auth key ini. Kemudian berikutnya adalah message. Ini format message WhatsApp yang akan dikirimkan. Gitu ya, ke nomor kita sebagai seller atau perusahaan. Oke, udah. Habis itu nggak perlu ada lagi yang dimodifikasi. Kalau sudah kita save saja. Oke.
Ya, kemudian ini nomor penerima ya, maaf, nomor penerima silakan disesuaikan dengan nomornya teman-teman. Nah, ini adalah nomor HP saya sendiri. Oke, kalau sudah kita save. Baik teman-teman, saatnya kita mencoba form yang sudah kita buat. Oh iya, kita kan tidak mengkonfigur email di mana, di kontak form ini sebenarnya harus mengkonfigur email, tapi kita langsung jalankan menggunakan Uncanny Automator. Jadi nanti mungkin ada pesan error ya, pesan error tapi itu abaikan saja karena itu errornya karena kita tidak mengkonfigurasi email. Tapi message WhatsApp-nya harusnya tetap terkirim. Oke, kita coba isi sekarang nama, itu ada email saya, kemudian ada nomor HP, kemudian tes isi form kontak. Diterima kah? Baik, kita klik submit teman-teman dan akan diproses formnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi akan ada message error seperti ini, tapi abaikan saja. Sekarang kita lihat apakah message-nya diterima. Nah, ini teman-teman. Jadi keterima ya. Ada pengunjung yang mengisi form kontak, nama, bla bla bla, dan ini diterima atau enggak. Oke, mungkin kita coba lagi sekali lagi. Kita kontak lagi, kemudian mungkin namanya Jondo. Emailnya jondo@domain.com 081712345678. Kemudian hello world. Oke, kita submit lagi. Oke, ada pesan error tapi abaikan saja. Nah, ini formnya sudah diterima ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, yang sudah kita lakukan, yaitu kita mengintegrasikan kontak form 7 dengan Uncanny Automator, kemudian menggunakan webhook kita untuk kemudian dikirim ke sambung WA dan WA-nya diterima oleh pengguna. Nah, untuk webhook ini sebenarnya masih bisa dikembangkan, misalnya kalau misalnya dia yang dituju adalah sales, dikirimkan ke nomor sales. Kalau misalnya yang dituju adalah customer service, maka dikirim ke nomor customer service. Kalau dikirimkan ke pihak billing, maka akan dikirim ke nomor WA-nya billing. Bisa dibuat seperti itu. Jadi pengembangannya banyak sekali teman-teman, tapi ini adalah contoh yang sederhana. Paling tidak kalau ada pengunjung yang mengisi form kita, maka message-nya akan langsung dikirim ke nomor WhatsApp kita selaku mungkin seller atau perusahaan gitu ya, atau pemilik website. Nah, itu saja dulu teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.